tidak mau kaya, tidak mau kaya. Bisa kaya, tapi nggak mau itu loh. Ini hebat ini, kan? Lain kalau memang ditakdirkan untuk menjadi miskin gitu kan. Ini sebetulnya bisa kaya, tapi menolak untuk kaya. Jangan dibongkar lah.
Coba dari segi bahasa terangkan tuh. Kadang kita ini inna li rabbika 'alaika haqqan sampai terakhir haqqan. Kan kalau aslinya inna haqqan li rabbika 'alaika gitu ya. Nah, ini yang suka yang ini coba jangan coba diterangkan dari baik. Inna li rabbika 'alaika haqqan dan seterusnya sama. Coba. Jadi inna kan apa kita tahu memiliki amal yaitu tarfa'ul isma dan segi khobar. Betul ya? Balik inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Karena tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, di sini ada takdim dan apa ta'khir. Kenapa isimnya itu diakhirkan? Di antaranya karena dia bentuknya apa syibhul jumlah. Nakirah. Jadi ini masuk dalam kategori takdim dan takhir, baik itu mubtada ataupun khobar. Kalau haknya itu yang ma'rifah itu boleh innal haqqa li rabbika 'alaika. Karena dia apa nakirah maka kemudian ditaruh di belakang, jadi khobarnya itu baru kemudian apa isimnya. Jadi birobika itu dianggap sebagai khobarnya yang muqaddam, kemudian haqqan itu adalah isimnya yang muakhkhar. Itu kalau yang ada tuh mubtada di bab mubtada muakhkhar, khobar muqaddam salah satu syaratnya kan ketika khobarnya itu min syibhil jumlah Di antaranya itu ya. Ini termasuk apa kira-kira? Li rabbika itu itu di antaranya adalah dhorof dan jar Iya, dan iya. apa jar dan majrur. Iya. Misalkan apa fil bustani ustadzun. Ustaz karena dia jar dan majrur. Juga di antaranya tadi bahwa apa mubtadanya itu dia nakirah. Jadi nggak bisa misalnya ustadzun apa fil bustan, kecuali jika apa mubtadanya itu dijadikan nakirah. Jadi al ustadzu Ma'rifah. ustadzah al ustadzu fil bustan itu baru kemudian Itu jadi yang dilihatnya di antara juga kita sering apa mendapati misalkan mubtada khobar itu kedua-duanya ma'rifah. Misalkan ada ya? Ada kayak al aslu al adam. Ini kan dalam kaidah. Al aslu al adam. ada Ada. Di kaidah yang di kaidah sufiya al aslu bara'atul dhimmah gitu kan ya. Al aslu al adam. Enggak usah jauh-jauh, surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya, mubtada, Allah as-samad. itu apa? Khobar. khobarnya bukan nakir. Khobarnya bukan nakir tapi ma'rifah. Kalau Rifaza katanya itu. Saya juga ngomongin soal itu kan. Maujud ya, pokoknya maujud ya. Jadi. al aslu al adamu itu kan dua-duanya apa ma'rifah. Ini nanti kalau ini Ad-dinu an-nasihatu. nasihat itu hadis. Ad-dinu an-nasihat. Ya itu dia. Kira saya itu masih pada dua-duaan ini belum lengkap. Itu udah lengkap itu ya. Iya kira saya. Waduh, kalau ini kalau salah. Pernah Waduh. Ad-dinu an-nasihah. Kalau satu itu nggak mungkin din muzakkar, nasihat muannas, nggak mungkin, bukan ad-dinun nasihat itu. Nah sekarang kalau gini, inna haqqan alaika li rabbika, boleh nggak? Enggak. Inna haqqan li rabbika, inna haqqan alaika li rabbika. Ini yang li rabbika. Kenapa maksudnya hakonnya itu ditakhir? Padahal dia isim. Alasannya karena dia nakirah. Nah ini yang saya maksud alaikanya itu loh. Alaika. Li rabbika dan alaika. Sekarang alaika di depan. Sekarang kalau Alaika boleh. inna
alaika li rabbika haqqon, boleh. Nah, sekarang apa bedanya kalau begitu? Bab takdim dan takhir itu paling lengkap yang membahas adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ada di dalam kitab Dalailul kitabnya apa? Kitabnya Jangan kesini-sini. Gue ratap, aja. adalah ilmu erot. Mulai itu. Iya, soalnya kalau kesini itu kitab Aurat ya. Ya, boleh nggak kalau inna alaika li rabbika haqqon? bolak-balik. Rabbika haqqon. Jadi bisa, tapi apa? Beda artinya. Makna yang mau di apa? Yang mau disasar. Yang mau disasar. Tujuan. Misalkan dalam bab ini nanti bisa masuk dalam kategori bab qasar kalau Ya. di apa ma'ani. Kemudian misalkan kenapa di apa dalam mushaf surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maknanya adalah hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dari mana makna hanya itu dari mana? Ya. Itu nanti bisa kita bagi bahwa dalam qasar itu ada yang disebut maksur dengan maksur alaih. Yang dikecualikan, yang ditaksis itu adalah maksur alaihnya. Kalau ada babnya itu bab takdim dan takhir, maka yang menjadi maksur alaih itu adalah wal muqaddam, yang didahulukan. Jadi ini ayat kalau misalkan dikembalikan pada redaksi biasa, maka bunyinya adalah na'buduka wa nasta'in. Kalau na'buduka wa nasta'in berarti maknanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Tidak ada Hanya. tidak ada taksis, Tidak ada hanya ya. khususkan. Kalau misalkan kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon Harus. pertolongan, berarti ya selain kepadamu juga kami bisa menyembah, selain kepadamu juga kami bisa memohon pertolongan. Tapi ketika ada takdim dan takhir, maksud alaihnya itu yang didahulukan, maka menjadi iya. Kenapa iya bukan ka? Karena ini maksudnya. Kalau ditanya mana adatul qasrinya? Adatul qasrinya mana? Yang ditanya kalau di sini bukan ada qasrinya. Kan kita apa qasr itu ada tokohnya 4 itu ya. Ya. 4. Ada 1 al-istisna. Itu menjadi ada qasr. Kemudian innama, an-nafi wal istisna, kemudian innama, kemudian apa, dan yang terakhir itu ada takdir rumah. Jadi kalau ditanya apa uslub qasr itu dari mana? Yaitu menggunakan uslub takdim wa ta'khir. Kalau misalkan menggunakan an-nafi wal istisna, maksud alaihnya itu yang setelah istisna. Jadi la ilaha illallah, maksud alaihnya adalah Allah gitu. Kalau innama itu pasti yang al-mu'akhkhar, yang terakhir maksud alaihnya. Kalau takdim terakhir, maka kemudian maksud alaihnya itu yang dikecualikan adalah al-muqaddam. Justru al-muqaddam. Yang didahulukan, maka kemudian maknanya adalah hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon. Jadi menutup peluang. Seperti apa? Ini juga qasar juga ini. Jadi maksudnya maksud alaihnya itu adalah buka bahwa Sesungguhnya hanya kepada ya kalau di sini tidak bisa dimaknai apa hanya ya. Saja maksudnya hanya untuk bisa seperti itu juga. Jadi kalau misalkan inna alaika, nanti yang maksud alaihnya adalah alaika. Contoh mudahnya misalkan yang menggunakan jawaban tulisan nazartu ilal waladi. Kalau nazartu ilal waladi, ya nazartu ilal waladi wa nazartu ila ghairi walad. Jadi tapi kalau dibalik ilal waladi nazartu berarti fokus saya sekarang ini hanya kepada walad. Meskipun nanti qasr ada yang hakiki, ada yang idhofi. Artinya ada yang betul-betul maknanya seperti itu, ada yang katakanlah idhofi. Tapi kalau inna haqqon alaika li rabbika nggak boleh ya, karena naatnya tadi apa nakirohnya. Oke.
Ya, jelas ya, jelas ya. Dibulak-balik nih tadi itu, dibulak-balik. Ya ini kadang suka ini apa sih gitu kan. Nah, jadi di situ ada makna pengkhususan ini, bahwasanya eh, jangan hanya saja melakukan apa namanya itu seakan-akan itu ya itu ya, dibagi-bagi, ada yang haknya Allah, ada haknya diri sendiri, juga ada hak keluarga masing-masing ditunaikan. Jadi ini luar biasa. Sahabat Abu Darda itu terkenal dengan sahabat yang ahli sufi, sufi, sufi. Jadi bahkan betul tadi itu pakaiannya itu hanya satu apa berapa gitu. Miskin lah, termasuk sahabat yang miskin, tidak mau kaya, tidak mau kaya, bisa kaya tapi nggak mau itu loh. Ini hebat ini kan. Lain kalau memang ditakdirkan untuk menjadi miskin gitu kan, ini sebetulnya bisa kaya tapi menolak untuk kaya. Tapi hebatnya ya Rasulullah itu, walaupun dalam keadaan seperti itu, dibebankan untuk menerima Salman sebagai saudaranya gitu kan. Mempersaudarakan. Kalau dipersaudarakan itu berarti kan ada tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab nggak dengan kakak adik kita itu? Ada nggak? Ada dong, ada dong, ya kan? Nah, jadi ini budaya ini saya ingat kalau film perang ya. Iya kan? Bukan, kalau film perang itu apa sih? Menganggap jadi saudara gitu, diangkat saudara. Jadi ada nanti dilindungi. Apa namanya kalau nyerah terus masuk itu apa namanya? Minta apa? Suaka, minta suaka. Berarti ini tradisi Rasul begitu juga ya, ternyata dari dulu ya. Gimana? Muhajir Ansor, iya artinya begitu. Jadi mempersaudarakan begitu. Bahkan ini Salman ini kan dari Persia, dari Persia ya. Nah, sehingga ketika sahabat Salman ini menjadi saudaranya sahabat Abu Darda, otomatis kan boleh tinggal di, dan boleh juga berinteraksi Salman dengan istrinya karena saudaranya kan. Kalau bukan saudaranya nggak boleh, ya kan. Melihat istrinya tidak berdandan, tidak bersolek, nah, tadi ditanya, kenapa sih kamu lecek amat sih gitu ya, masa mungkin ya? Kata istrinya udah, tuh saudaramu tuh, abangmu tuh udah orang resep dah udah. Laisa lahu hajatun fid dunya, udah mengurus udah dah pokoknya. Jadi percuma saya cakep-cakep juga nggak diapa-apain gitu kan. Udahlah begini aja gitu ya. Satu poin kan, berarti satu poin nih, dapat satu poin dari hasil pengamatan sahabat Abu Darda. Sekarang ketika kondisi siang, tiba-tiba Abu Darda bawa makan. Nih makan nih, makan. Saya enggak ya, saya enggak. Gitu kan? Berarti dari segi etika ini Salman ini mempunyai etika yang luhur ya. Dia nggak mau makan, lalu tuan rumahnya. Kalau kita gimana? Lapar. Gimana kamu? Kata tuan rumahnya, ayo, saya sudah makan tadi itu. Kesempatan. Bener nih, gitu kan. Wah, jadi ini luar biasa nih etikanya Salman ini. Nggak mau saya, nggak mau. Saya ikut puasa aja. Kalau Anda puasa ya saya ikut puasa aja kan gitu ya. Nah, tapi karena Abu Dardanya ini ya sudahlah. Ini dibatalkan puasanya ini. Ya ikut ditemani. Kemudian tiba malam hari, dah tidur. 6. Fanama. Lalu tidur ya. Dua-duanya tidur nggak ini? Enggak dong. Coba. Falamma kana lailu dzaba Abu Darda yakum. Tuh. Qala
6. Nah, berarti kan enggak, Abu Dardanya tidak tidur. Tidak tidur kan? Malah nyuruh tidur kan? Ya, udah kamu tidurlah, tidur duluan. Gimana? Oh, karena tidak mau tidur. Bahasanya Salman itu sudah tahu, sudah tahu Kalau Abu Dardani tidak tidur, di malam hari. Kemudian semuanya dikorek gitu ya. Ya. Termasuk istrinya lecek, termasuk gak puasa terus kalau malamnya bangun terus, itu tahu nih Salman. Maka ini berkata siapa tadi itu? Salman. Falamma kana dzahaba Abu Darda yakum faqala nam, udahlah tidurlah itu kan. Fanama man nama, nurut dia, nurut ya. Summa dzahaba yakum, tahu-tahu bangun lagi. Baik, pura-pura tidur dong. Pura-pura dia, pura-pura ya, pura tidur. Faqala 6, tidur, udah tidur. Nah, terus lama mana nih? Falamma kana akhirul lail qala Salman kum al-an. Berarti tadi yang 2 kali itu pura-pura dia. Sekali. Jadi pertama dia melek. Bang, tidur bang gitu. Dia tidur tapi pura-pura gitu ya. Pas Salmannya tidur, dia bangun gitu kan. Bang, tidur, udah gitu kan. Baru yang ketiga apa kedua ini? Kalau yang disuruh sholat sama Salman berarti ketiga kan? Nah, baru setuju kan? Nah, udah akhir. Nah, bang, nah ini memang udah nih waktunya ya. Nah, maka keduanya fasolla ya, berdua sholat malam di akhir malam. Qala lahu Salman, nah ini tadi. Ya, tapi tergantung ya. Kalau ke mufassir puasa sepanjang hari, kecuali hari yang diharamkan, lalu sholatnya itu terus dari jam 10 sampai duha, dari jam 10 malam. Gak tidur sampai waktu duha, sampai jam segini nih. Nah, lalu tidurnya itu hanya dari ba'da sholat maghrib, jadi selesai jam 7, berarti enggak sampai, kan makan dulu apa, hanya 2 jam tidurnya, dari jam 9, 10 bangun, hanya 2 jam sehari tidur itu, 2 jam. Kalau malam full sampai duha, kalau setelah itu ya rebahan-rebahan dikit, datang tamu, melayani tamu sampai sore. Hari-harinya begitu aja, tiap harinya. Nah, itu gimana ini kalau seperti itu? Ya harus ada yang begitu, tapi jangan banyak-banyak lah. Harus ada seperti itu ya. Maniak dihajatkan. Ya, jadi ketika ini pun diadukan kepada Rasulullah, dikiranya pendapat Salman itu keliru gitu kan. Tahu-taunya malah mendapatkan persetujuan dari Rasulullah bahwasanya apa yang dilakukan oleh Salman itu memang itulah yang benar ya. Sodaqo Salman ya. Benar itu Salman itu benar ya. Nah, ini berarti bisa juga ini kalau belajar, namanya belajar mandiri gitu ya. Ketika belajar mandiri atau belajar apa namanya itu, anak-anak itu, lalu ada 2 orang ngadu ke gurunya gitu ya. Guru, ini begini nih, ini gitu kan. Nah, nanti lihat apanya, lihat kasusnya. Kalau benar ya benarkan seperti itu, kalau salah ya salah kan gitu ya. Insya Allah luar biasa ini. Allah mempunyai hak atasmu, dirimu juga punya hak atas dirimu, juga keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu ya. Maka fa'ati kulladzi haqqin haqqahu,
tunaikan. Dan coba fa'ati kulla zi haqqin haqqahu. Zi haqqinnya siapa? Ya Allah. Ya kan? Semuanya. Ya diri, ya keluarga itu punya hak untuk ditunaikan masing-masing. Ya.